Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, saya Farah Salsabila sebagai Master of Ceremony pada hari ini. Baiklah, sekarang kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Giftana Ratu Aldisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui, selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga, yaitu sambutan dari Ketua HMPSB FKKUMJ periode 2022-2023. Kepada Saudari Vivi Yudaningrum, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, PKM adalah suatu ajang bergengsi sebagai wadah kegiatan yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas. Sekian sambutan dari saya mewakili segenap panitia memohon maaf jika dalam berlangsungnya acara ini nanti akan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para tamu undangan maupun peserta. Selamat dan semangat, sekali lagi saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Kori Septiani atas sambutannya. Sambutan yang kelima yaitu sambutan dari perwakilan DPM FKKUMJ periode 2022-2023. Kepada Saudari Siti Nur Alfia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd.
PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa ini merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi sebagai upaya menumbuhkan, mewadahi, mewujudkan ide kreativitas inovatif teman-teman sekalian. Walaupun acara ini dilaksanakan pada hari Sabtu, di mana bertepatan dengan hari libur teman-teman, tapi ingatlah pada satu pepatah dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan PKM ini sebagai suatu ajang teman-teman berproses menyalurkan ide teman-teman dengan harapannya teman-teman nanti akan bisa terjun ke masyarakat, mengajukan, dan teman-teman bisa lolos di tingkat nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena yang maha baik yaitu Allah. Sekian, terima kasih. Selamat berproses, salam pergerakan, salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Siti Nur Alfia atas sambutannya. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka acara pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Atorik Wahab MPH selaku Wakil Dekan 3 FPK UMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati narasumber kegiatan acara hari ini Dr. Nur Fadilah SKM MKM, juga ada Hasnabilah ST Ardiani. Kalau nggak salah ini salah satu peserta PKM ya. Juga yang saya hormati jajaran pimpinan organisasi kemahasiswaan dari DPM, BEM, juga para ketua himpunan, dan juga seluruh adik-adik peserta kegiatan acara PKM hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah karena di hari Sabtu pagi ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya sangat mengapresiasi kepada seluruh adik-adik peserta karena setiap tahun itu kita tahu ya ada yang namanya program kreativitas mahasiswa. Itu adalah kegiatan dari LL Dikti, yang mana itu ada 5 bidang, ada penelitian, ada wirausaha, ada pengmas, ada teknologi, juga ada karsa cipta. Nah, di perguruan tinggi itu adik-adik memang harus wajib mengikuti PKM ini. Karena kenapa? Karena ini adalah nilai plus untuk adik-adik bisa bisa meningkatkan potensi diri adik-adik berkreativitas dalam mencari berlomba mencari ilmu. Nah, di sini kalau dulu itu PKM itu dimasukkan ke dalam, kalau di kedokteran itu ada yang namanya LSIP kalau nggak salah saya ya. Nah, tapi sekarang itu sudah diwajibkan dari universitas. Jadi kalau dulu siapa yang mau, tapi kalau sekarang wajib. Jadi setiap adik-adik itu tingkat 1 dengan tingkat 2, kalau nggak salah juga ada tingkat 3 ya. Nah, jadi berkolaborasi untuk membuat suatu terobosan-terobosan baru. Nah, terobosan-terobosan baru ini nanti akan dinilai dan bisa menciptakan apresiasi yang besar. Dan ini nilainya tinggi kalau kalian nanti di SKPI. Kalau kalian nanti ngelamar kerja, oh ini anak lulusan prodi ini dia punya terobosan baru, ya. Jadi adik-adik, kenapa saya wajibkan ikut PKM ini? Karena memang ini levelnya nasional. Terus lagi kalau untuk
di fakultas itu nilainya tinggi juga untuk borang akreditasi fakultas, ya, juga di prodi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang saya lihat itu memang berpotensi untuk mengangkat borang akreditasi itu selalu saya wajibkan. Ya, jadi di sini kita sudah capek-capek mengundang narasumber, juga salah satu adik kalau nggak salah peserta yang pernah ikut, kalian ikut curi ilmunya semaksimal mungkin, minta ilmunya semaksimal mungkin ya, karena semua orang berpotensi untuk bisa menang, juga berpotensi untuk bisa punya nilai lebih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan acara bermanfaat buat kalian dan bisa berlomba-lomba menciptakan kreativitas yang maksimal ya. Sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara PKM hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurfadilah SKM MKM. Kepada Ibu Dr. Nurfadilah SKM MKM, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, saya lagi on the way Cianjur. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Dengar Ibu. Cukup ya. Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, saya berterima kasih karena teman-teman memberikan kesempatan untuk memfasilitasi diskusi ya. Saya tidak memberikan materi yang banyak, tapi saya berharap kita bisa berinteraksi untuk mendapatkan ide ya, atau kalau yang sudah punya ide mungkin bisa lebih teknis nanti ke penyusunan proposalnya ya. Jadi topik yang akan kita bahas ini bagaimana kita bisa menjadi kreatif dan inovatif melalui PKM ya, program kreativitas mahasiswa tahun depan ya, tahun ini 2023. Mudah-mudahan teman-teman bukan sekedar melaksanakan kewajiban saja seperti yang tadi disampaikan Dr. Tarik, tapi juga kita bisa memberikan manfaat gitu ya. Boleh dibantu slide berikutnya, Kak? Baik, kemarin saya bertanya kepada panitia ya, apakah teman-teman ada yang sudah mulai menyusun proposal. Kalau ternyata sudah ada, boleh nanti kita diskusikan ya. Boleh kalau mau share screen juga nggak apa-apa di sesi saya. Tapi kalau misalkan belum ada, boleh nanti kita bahas di sini ya, ide-ide apa yang bisa kita cari gitu ya untuk menjadi tema pembahasan. Kita lihat video itu, sebenarnya saya ingin menggambarkan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Torik ya, sempat disebutkan bahwa kita semua kan punya potensi tuh ya. Jadi semua orang itu dilahirkan memiliki potensi. Nah, kita tentu menginginkan apa yang kita miliki itu ya, potensi itu keluar
kita gunakan gitu, bukan cuma sekedar kita punya lalu kita tidak sadari. Nah, itu rugi sekali tuh. Nah, pada masa kuliah pada saat ini, walaupun kalau kita lihat dari data tadi ya, tergambar bahwa banyak sekali, ya lebih dari 80, bahkan ada yang bilang lebih dari 90% orang kuliah itu salah ambil jurusan, salah pilih jurusan. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari mayoritas orang-orang itu ya. Tapi mudah-mudahan kita memiliki kemampuan untuk mengenali diri kita, mengenali potensi kita. Nah, kata kunci yang pertama yang ingin kita bahas itu adalah tadi kreatif ya, menjadi manusia yang kreatif. Kreativitas itu seperti apa? Kalau dilihat create itu kita tahu makna dalam bahasa Indonesianya itu menciptakan. Jadi kita akan menghasilkan sesuatu atau memproduksi sesuatu yang sekali lagi kita ingin supaya dia memberikan nilai lebih ya dari apa yang sudah kita alami, kita lakukan saat ini. Kemudian ketika kita menciptakan sesuatu, dia menjadi kehidupan kita itu menjadi lebih mudah gitu ya, lebih bermakna, dan buat orang lain juga mendapatkan kemanfaatan. Ya, nah bagaimana kita bisa melihat sesuatu kemudian mengkreasikan gitu ya, menciptakan atau menemukan gitu ya sesuatu yang baru. Nah, itu tergantung dari mental kita, mindset kita ya, cara berpikir kita gitu ya. Nah, sebenarnya sepanjang kita sekolah sejak kecil ya, sejak di prasekolah, kemudian sampai SD, SMP, SMA, dan sampai saat ini kuliah, duduk di bangku kuliah, itu pasti kita sudah banyak belajar. Nah, cuma masalahnya apa yang kita pelajari itu apakah kemudian memberikan dampak ya kepada diri kita dan kepada orang lain. Nah, mengapa sih kita perlu ikut PKM? Ya, nah, kita mau menentukan ya tujuan kita mau ikut PKM itu apa. Jangan sampai tujuan kita itu hanya sekedar tadi tuh menggugurkan kewajiban ya. Apakah kita benar-benar memiliki tujuan tertentu atau hanya sekedar supaya kita nanti bisa lulus, supaya kita nanti tidak terhambat ketika mau sidang di tugas akhir misalnya gitu ya. Jadi saya berharap kita memiliki tujuan yang benar-benar ingin dicapai gitu ya. Tujuan itu kan biasanya posisinya di depan atau di atas. Jadi kita memiliki usaha nanti untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar menjalani ya iseng-iseng berhadiah misalnya gitu ya. Walaupun mungkin di awal dulu juga saya pernah dalam situasi seperti itu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa tidak cukup ya, tidak baik kalau kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita biasanya untuk PKM jenis tertentu itu dia akan disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki. Kita skilled gitu ya, kita terlatih di dalamnya atau tidak. Ya, nah kalau untuk jenis PKM misalnya ya kewirausahaan gitu ya, biasanya mereka tidak harus sesuai dengan kompetensi yang sesuai dengan bidang studi atau bidang pendidikan yang kita miliki ya. Kemudian dalam PKM yang saat ini kita akan usulkan itu biasanya juga diperlukan kolaborasi gitu ya. Jadi kompetensi seseorang itu akan dikombinasikan dengan kompetensi dari teman-temannya yang mungkin berasal dari program studi yang berbeda, fakultas yang berbeda, atau bahkan universitas yang berbeda. Itu sangat dimungkinkan. Kemudian kita juga akan melihat ada orang-orang tertentu yang suka ya, semangat gitu ya, senang sekali untuk emang hobi gitu ya, ikut dalam berbagai aktivitas yang disediakan. Nah, kalau teman-teman orang yang seperti itu, maka PKM ini menjadi kesempatan yang luar biasa ya. Zaman saya dulu kuliah S1 gitu ya, terutama karena itu biasanya yang paling lama ya, S1 itu paling lama. Jadi kesempatan seperti ini jarang didapat. Mungkin juga karena pada saat itu belum banyak teknologinya gitu ya, belum sampai digital seperti saat ini, dan informasinya juga masih sangat terbatas. Nah, kalau saat ini sangat banyak sekali kesempatan
yang teman-teman bisa tinggal pilih mau ikut yang mana, ya banyak lomba. Nah, kalau yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan kita sudah tahu ya setiap tahun. Jadi memang harus disiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman nanti pun ketika akan misalnya melakukan riset di akhir perkuliahan, itu yang pertama dipilih itu kan variabel yang misalnya ya untuk penelitian itu pilih-pilih satu variabel yang sangat disukai ya. Kalau dulu saya guru saya tuh bilang begitu, cari satu saja variabel yang sangat kamu sukai, punya ketertarikan luar biasa. Kemudian kita otomatis kalau kita suka maka akan kita belajar lebih banyak tentang itu dan pada akhirnya kita akan menguasai. Jadi syaratnya tuh itu, sukai dulu kemudian kita kuasai. Terakhir kita tentu kalau tadi dilihat ya definisi sukses yang sudah dibahas ya. Nah, sukses itu apa? Ya, kalau kita sering diskusi, sering kali kita bahas bahwa sukses itu bukan sekedar menerima penghargaan, bukan itu sebenarnya. Tapi ketika kita bisa memberikan sesuatu, jadi mentalnya tuh tangan di atas, bukan mental tangan di bawah ya. Jadi kesuksesan itu akan mengakibatkan kita merasa bahwa diri kita ini berharga, gitu ya. Bukan sekedar kita mendapatkan pencapaian tertentu yang seolah-olah kita tuh berbangga gitu ya atas hal itu. Tapi sesungguhnya perasaan terdalam yang kita rasakan ketika kita bisa memberikan kemanfaatan gitu ya kepada lingkungan sekitar kita. Ya, jadi ini masalah mental nih. Ya, jadi sebenarnya sih nggak apa-apa juga. Tentu dengan sendirinya akan ada ya, kalau di PKM itu akan ada tuh penghargaan melalui Timnas gitu ya, akan ada sertifikat, akan ada hadiah mungkin ya, bahkan mungkin bentuknya uang pembinaan dan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, ide dan topik untuk PKM itu bisa kita dapat dari mana? Jadi kreatif dan inovatif tadi ya. Beberapa yang saya mungkin bisa bagi ya, nanti teman-teman boleh berbagi juga melalui moderator ya. Yang pertama misalnya pada situasi bencana seperti saat ini ya pada saat bencana teman-teman kemarin saya lihat banyak mahasiswa sudah turun tuh ya sejak minggu pertama untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ketika teman-teman melakukan pengamatan di sana ya, melakukan wawancara ya, observasi, kemudian mungkin merekap ya apa yang didapat, dicatat, direkam gitu ya. Nah, itu menjadi materi ya, dasar untuk kita bisa mendapatkan ide untuk mengikuti PKM ya. PKM itu kan macam-macam ya, ada yang bisa, yang ide yang akan dilakukan, ada juga yang sudah dilakukan itu juga bisa diajukan untuk PKM. Kalau pengalaman saya kemarin itu malah lebih mudah. Jadi apa yang sudah teman-teman dapatkan kemudian ditulis. Nah, tulisan itu kemudian dimasukkan dalam usulan program PKM dan kemungkinan untuk diterimanya menurut saya juga cukup besar ya. Kemudian misalnya saat ini kita melaksanakan kegiatan edukasi atau sosialisasi atau apapun gitu ya, dalam bentuk webinar ya, atau mungkin yang langsung juga, yang tatap muka langsung itu juga bisa dibuat catatannya, dibuat artikelnya, kemudian diusulkan untuk mendapatkan hibah PKM ya. Kemudian kalau sebagai mahasiswa biasanya dosen itu banyak memberikan tugas ya. Nah, tugas. Jadi jangan disia-siakan tuh kalau dosen memberikan tugas. Kalau saya seingat saya waktu kemarin pengalaman kuliah, terutama di S3, saya baru sadar itu ya. Jadi pas S3 sejak awal semua tugas yang diberikan oleh dosen itu akan saya arahkan ke topik yang sudah saya inginkan, yang sudah saya sukai, yang sudah saya pilih ya. Maka kemudian saya banyak menulis tentang misalnya topik pubertas ya. Jadi nah sekarang teman-teman mulai dari S1 ini bisa dibiasakan gitu ya, mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan catatan, kemudian membuat tulisan gitu ya, atau penugasan itu diarahkan bukan sekedar melaksanakan tugas tapi bisa dipublikasi gitu. Kita latihan menulis biasanya ya, keluar untuk kalau tadi Dr. Torik juga menyebutkan SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, nah itu sangat berharga tuh. Nah, jadi ada tracknya. Dan biasanya juga kalau untuk kampus itu sangat diperlukan karena akreditasi ya. Nah, ini juga penting nih, pasti sangat dihargai oleh pihak kampus.
Nah, berikutnya juga ada misalnya pada situasi pandemi ini ya, saya berikan contoh, bukan sekedar kegiatan yang kita membatasi diri kita untuk tidak bisa melakukan apapun. Jadi pada situasi pandemi ini kita bisa melakukan sesuatu, membuka kesempatan gitu ya, melakukan sesuatu yang mungkin justru pada saat tidak pandemi itu tidak terjadi. Ya, saya mungkin bisa berbagi tentang pengalaman saya menulis buku hiperkonten tadi disebutkan ya. Hiperkonten itu jadi sebelumnya kita biasa menulis buku ya menulis tulisan dan gambar gitu ya, mengumpulkan ilustrasi dalam bentuk gambar saja. Tapi kemudian karena teknologi yang sudah demikian berkembang, kita bisa tuh membuat tulisan dalam bentuk buku ya digital yang sumber belajar lain bisa kita sematkan ya. Tadi teman-teman ada pretest misalnya ya, ada kuis mungkin nanti, ada materi-materi dalam bentuk video misalnya atau audio atau sumber belajar yang lain itu bisa disematkan misalnya ya. Justru hal itu saya pelajari pada saat pandemi ya. Demikian juga peluang wirausaha misalnya ya, kalau teman-teman yang ingin berkontribusi atau ikutan PKM-nya itu di bidang kewirausahaan, nah itu sangat dimungkinkan ya ada ide-ide. Nah kalau tadi di video dijelaskan jangan sampai kita belajar untuk sesuatu ya profesi yang mungkin ketika kita lulus kuliah profesi itu sudah tidak ada gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah kita itu belajar itu untuk menghadapi dunia yang berbeda dengan dunia kita pada saat ini. Ya. Jadi kampus yang bagus itu yang mempersiapkan mahasiswanya hidup di masa yang akan datang, bukan hanya di masa sekarang. Bagaimana caranya? Ya kita bisa lebih sensitif ya terhadap situasi saat ini dan kemudian kita mengembangkan diri. Ya. Saya kembali lagi. Nah ini contoh kegiatan yang sempat saya buat catatannya dalam situasi bencana ya. Jadi pengalaman ketika kita melakukan sesuatu pada situasi bencana, apapun itu, sekecil apapun itu, kita bisa kumpulkan ya, kita tulis, kemudian kita bisa meninggalkan kenangan untuk diri kita sendiri dan bisa dibaca oleh orang lain. Jadi orang lain itu juga nanti bisa mendapatkan kemanfaatan atas apa yang kita tulis. Ya kalau kita konsisten melakukan ini, maka manfaatnya akan semakin terasa. Ya, contohnya untuk situasi bencana, kalau di Bekasi itu mungkin ada ya teman-teman yang dari Bekasi itu rutin nih. Kalau di Jakarta juga saya kira ada beberapa wilayah yang secara periodik mendapatkan dampak ketika terjadi air pasang misalnya yang di kawasan pesisir atau mungkin dari banjir dan yang lainnya dari musim hujan. Ketika kita melakukan webinar, teman-teman mahasiswa mengundang saya persis seperti ini ya untuk memberikan diskusi ya, memandu diskusi misalnya. Nah kemudian hasil diskusi itu catatannya bisa kita kumpulkan dan bahkan apa yang kita tulis itu bisa lebih banyak dari apa yang kita bahas di ketika webinar. Karena kalau webinar kan biasanya waktunya terbatas. Nah kalau yang kita tulis itu kita bisa menyesuaikan dengan format ya template yang ada di jurnal. Kalau dia minta sampai belasan halaman, kita bisa menulis berbagai hal yang jadi lebih kompleks atau lebih komprehensif tentang satu hal, gitu ya. Ini contohnya. Kemarin saya lihat, saya diskusi juga nih sama teman-teman yang di BEM, yang di HIMA, itu mereka banyak sekali kegiatannya bisa dibuat seperti ini. Kalau saya, karena saya dosen ya, jadi saya bisa memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan perjanjian di awal. Penugasannya kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kemudian kita mengumpulkan ya, menganalisis data, kemudian kita terbitkan di jurnal. Nah ini jurnalnya lumayan ya. Yang ini Sinta 2 nih. Nah, jadi jurnalnya itu terindeksasi Sinta 2 berarti dia reputasinya nasional Sinta 2. Nah, teman-teman pengalaman saya ketika teman-teman mahasiswa melakukan wawancara itu respondennya malah lebih terbuka. Jadi contoh ya pada kasus di data ini ketika mereka melakukan wawancara tentang abstinensi, jadi
kalau orang-orang misalnya meragukan bisa nggak sih wawancara dilakukan oleh mahasiswa gitu. Kalau saya justru malah sangat percaya kepada mahasiswa karena mereka biasanya sudah punya kita mempelajari ya trik untuk melakukan komunikasi yang baik ya, cara mengumpulkan data yang benar bagaimana gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada juga mahasiswa yang saking serunya gitu ya, saking dia merasa bahwa topik ini penting, dia ingin melakukan intervensi. Nah, ini harus hati-hati. Kita sudah pesankan gitu ya bahwa untuk pengambilan data hanya dilakukan pengambilan data. Nanti kalau sudah selesai data diambil baru boleh kita melakukan intervensi supaya tidak mengganggu data yang kita kumpulkan. Kalau yang ini tadi publikasi tentang buku hiperkonten tadi. Jadi pada saat pandemi, di awal pandemi itu pembimbing saya itu bilang ya, minta kepada saya untuk membuat buku. Maka muncullah ide untuk menulis buku hiperkonten. Dan ternyata dalam waktu kurang dari 2 minggu saya bisa bikin 2 buku, bukan cuma 1 buku ya. Buku tentang pubertas tadi yang tadi saya ceritakan, dan satu lagi buku tentu tentang virus karena memang pada saat itu pandeminya corona ya, COVID. Nah, ternyata kedua buku ini bisa digunakan gitu ya, dan memang waktu itu saat ini sudah dipublikasi, dan akhirnya saya membuat seperti yang teman-teman buat ya, pretest dan post-test. Apakah memang orang yang membaca buku itu kemudian bisa meningkatkan pengetahuannya, dan ternyata memang bisa. Jadi buku ini boleh direkomendasikan untuk digunakan di pelajar yang saya buat itu jenjang SD ya. Nah, ini contohnya, ini buku-buku ya yang sudah pernah dibuat bentuknya. Buku yang bonus demografi itu sebenarnya kumpulan dari catatan mahasiswa yang melakukan diskusi waktu itu. Kalau di kedokteran dan mungkin di kebidanan dan gizi juga masih ada ya tutorial ya. Nah, tutorial itu fasilitasi selama proses tutorial sejak awal sampai akhir, sampai presentasi, itu kemudian ketika dikumpulkan dan ditulis ulang, itu bisa mendapatkan buku yang paling kiri itu ya, buku bonus demografi. Kemudian ada beberapa buku ajar, kemudian ada juga hasil riset misalnya tentang program terapi rumahan metadon. Nah, ini juga lucu nih ceritanya. Kalau yang metadon itu sebenarnya saya waktu itu mengikuti kegiatan pelatihan ya, pelatihannya online jauh sebelum pandemi terjadi ya, waktu itu sekitar 2013-2014 ya. Ternyata di akhir itu ada kegiatan pelatihan yang offline-nya, dan di antara mereka yang terpilih untuk ikut offline itu boleh mengajukan proposal untuk riset. Besarannya itu tidak terlalu besar ya, hanya 10 juta waktu itu. Dan alhamdulillah saya ikut yang offline, tetapi tidak mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah, kemudian proposal yang saya susun yang tidak diterima kemarin itu kemudian saya ajukan kembali ketika ada seperti ini. Kalau mahasiswa PKM ya, kalau kami di dosen itu ada hibah untuk dosen, ada beberapa skim ya. Salah satunya saya masukkan untuk hibah bersaing, dan ternyata mendapatkan pendanaan di situ, dan jumlahnya itu hampir 5 kali lipat dari anggaran yang di pelatihan online dan offline tadi. Jadi teman-teman, itu intinya jangan merasa bahwa kalau kita bikin proposal itu ya udah sekedar kewajiban, kemudian nanti kalau nggak diterima nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa sih memang, tapi kita jangan mau rugi gitu ya. Apa yang kalau kita merasa ide kita itu berharga, kita gunakan terus, kita ajukan lagi untuk skim-skim yang lain di tahun berikutnya. Tips and triknya terakhir ya. Yang pertama, teman-teman ya harap untuk memiliki komitmen ya. Kalau emang mau punya mental juara itu harus punya komitmen ya, supaya kita bisa dapat ya. Jadi teman-teman yang sudah punya ide silakan dikembangkan. Yang belum punya ide boleh dicari sekarang juga. Yang kedua, kepo, knowing every particular object ya, tentang isu lingkungan sekitar kita. Ya, misalnya sekarang nih,
Kalau sekarang situasi, misalnya kalau saya sekarang lagi tertarik dengan HIV misalnya ya, kasus HIV-nya bertambah dalam situasi bencana dan masih dalam situasi COVID, kasusnya terus bertambah. Padahal kita punya target ya, target global kita untuk ending AIDS by 2030. Nah, bagaimana mungkin kasusnya itu bisa berkurang dan ending AIDS by 2030 kalau kita tidak melakukan intervensi misalnya gitu ya. Tapi kita harus mengidentifikasi apa masalah yang ada di sekitar kita ya. Nah, kolaborasi kemudian kreatif. Oke. Nah, teman-teman bisa kalau lebih banyak diskusi kita bisa dapat lebih banyak ide gitu ya. Kemudian dengan sendirinya kalau kita banyak diskusi juga kita bisa muncul ide-ide yang berasal dari satu orang atau mungkin gabungan gitu ya. Jadi kalau mahasiswa zaman sekarang sih banyak sekali ya yang sudah dilakukan dan itu tinggal dikembangkan. Saya percaya. Oke, ada lagi coba konsisten terakhir ya, sama dengan komitmen tadi ya. Kalau kita konsisten melakukannya dan kita melihat setiap kesempatan yang ada gitu ya, kita pendekatan juga dengan dosen-dosen yang mungkin kita bisa kita minta beliau untuk jadi pembimbing kita gitu ya. Jadi biasanya kalau dosen itu memberikan masukan gitu ya, biasanya proposal kita itu tentu akan menjadi lebih sempurna gitu ya. Dan mereka sudah punya pengalaman itu, ide apa yang bisa diajukan, kemudian trik untuk membuat judul, menulis judul supaya dia menjadi menarik gitu ya. Kemudian detail-detail apa yang harus kita siapkan dalam proposal PKM, karena kalau di PKM itu di UMJ kita punya saringan 2 kali ya, saringan internal, kemudian nanti baru kita masuk kalau sudah lolos saringan internal baru bisa diupload ke Simbel Mawanya untuk saringan yang nasionalnya gitu. Jadi ketika kita mau masuk di dalam proses review internalnya itu kita harus melakukan proses bimbingan dengan baik gitu ya. Baik, saya rasa itu mungkin slide berikutnya kayaknya terima kasih deh. Ya, baik, terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf atas situasi teknis yang kurang menguntungkan ya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada saudari Akmarina dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk master seremoni, saya izin bertanya kepada Ibu Nur Fadilah, untuk PKM pengabdian kepada masyarakat sekitar itu bagaimana ya? Apakah kita harus terjun ke daerah-daerah yang belum ada masyarakat banyaknya atau bagaimana? Baik, sekian dari saya pertanyaannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang PKM pengabdian. Jadi kalau PKM pengabdian kepada masyarakat itu biasanya teman-teman akan diminta untuk menentukan anggota timnya ya. Nah, itu ada persyaratan, jumlah timnya berapa, 1 orang ketua, kemudian biasanya sekitar 3 anggota gitu ya, 2 atau 3 anggota. Totalnya jadi 3 atau 5. Nanti tolong dicek di petunjuk teknis ya, pedoman teknisnya. Nah, kemudian ide apa yang bisa kita jadikan proposal ya, usulan untuk proposal pengabdian, itu teman-teman banyak sekali. Kalau saya sih melihatnya program kalau kita secara teoritis gitu ya, secara standar yang kita pelajari di perkuliahan itu ada situasi-situasi yang harusnya kita miliki gitu ya, yang kemudian ada gap ya, ada permasalahan yang belum tercapai. Gapnya tadi itu masih jauh misalnya gitu. Nah, bisa juga kita melihatnya dari sisi program pemerintah, biasanya gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Walaupun ini alirannya beda-beda. Nah, biasanya sih kalau program pemerintah kita lihatnya dari kalau saya tadi misalnya untuk target global, ada target nasional gitu ya, ada
RPJM misalnya gitu, kita bisa lihat. Kita lihat data yang secara nasional, secara umum, tapi kemudian pada saat melakukan intervensi kita akan melakukannya secara lokal. Biasanya sih gitu ya. Tapi kalau kita misalnya mendapatkan data tertentu di wilayah tertentu, kemudian langsung bisa diintervensi, itu bagus juga. Ya, contoh kemarin itu kami melakukan awalnya riset tentang HIV ya, ODIF, orang dengan HIV di Bogor yang kami punya datanya, ya asalnya juga dari mahasiswa juga sih ya, dari mahasiswa S2. Kemudian dilakukan riset, ternyata di situ banyak kelompok laki-laki seks dengan laki-laki, LSL. Ya, kemudian kita telusuri variabel-variabel mana yang kira-kira bisa kita intervensi. Ketika kami melakukan pernyataan mereka supaya dia bisa percaya diri gitu, karena kan kalau orang yang HIV gitu kan biasanya mereka awalnya pertama kali dia merasa denial, mereka nggak terima dulu tuh, ada fase seperti itu. Setelah itu baru kalau mereka mendapatkan dukungan dari teman-temannya, dari peer atau dari keluarganya, nah itu baru mereka bisa bangkit, biasanya seperti itu. Nah kalau mereka lama di fase denial, nah itu akan mempengaruhi kesejahteraan dirinya secara umum, secara keseluruhan gitu ya. Mereka akan nggak mau kerja, nggak mau sekolah misalnya gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah mendapatkan dukungan, mereka bisa tuh menjalankan, melangsungkan kehidupannya. Bahkan kalau di dunia dunia luar, walaupun di Indonesia juga banyak ya ODIF yang kemudian tetap masih bisa berprestasi misalnya gitu. Nah jadi yang kita lakukan itu berpikir global tapi kita bertindak secara lokal gitu, yang mampu kita lakukan. Mungkin seperti itu ya. Ada yang bagian yang belum terjawab mungkin? Baik, terima kasih Ibu Nur. Sudah cukup Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Akmarina dan Ibu Nur Fadila atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya, apakah dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Saudari Dal Musdalifah dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu Nur atas pemaparan materinya yang Masya Allah sangat bermanfaat. Izin bertanya kepada Ibu, ada tips khusus nggak atau bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis dan menemukan ide-ide untuk PKM baik kewirausahaan ataupun PKM pengabdian masyarakat. Itu bagaimana tipsnya agar kita bisa lolos ke PIMNAS dan apa saja yang perlu diperhatikan. Terima kasih Ibu. Tadi pertanyaannya tentang ide untuk PKM kewirausasahaan gitu ya, dan pengabdian yang bagaimana caranya supaya bisa lolos PIMNAS. Kalau ini sih terus terang saja, saya belum pernah lolos PKM pengabdian dan kewirausahaan sampai ke PIMNAS memang ya. Bisa sharing nanti ya. Sekarang dulu gitu ya, idenya itu dari lingkungan terdekat kita, kemudian dia benar-benar kira-kira akan bisa ada perubahan apa gitu ya dari usulan yang akan kita ajukan itu bagaimana nanti biasanya kalau kewirausahaan itu kan mereka melihat di cash flow seperti itu ya, hitung-hitungan modalnya berapa gitu kan, kemudian nanti prospeknya seperti apa, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk yang pengabdian itu biasanya kan yang dilihat itu permasalahan yang dirasakan oleh mitra itu apa, kemudian solusinya bagaimana gitu ya. Jadi mereka mengharapkan ada teknologi baru yang dikembangkan. Nah, teknologi itu biasanya boleh berdasarkan dari riset atau mungkin teknologi yang sudah ada. Sepertinya juga itu dimungkinkan. Jadi teman-teman itu boleh
banyak membaca, banyak diskusi gitu ya untuk mendapatkan ide tadi. Nah, kalau teman-teman sudah ada ide, sebenarnya di sini di forum ini bisa kita diskusikan supaya ide itu bisa lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi gitu ya, kira-kira untuk menjadi solusi dari permasalahan yang teman-teman lakukan ya. Jadi tetap yang pertama kita lakukan itu analisis dulu, situasinya seperti apa gitu ya, permasalahannya apa, baik untuk penelitian maupun pengabdian. Kemudian kalau untuk kewirausahaan itu boleh juga misalnya sesuatu yang bisa bernilai guna gitu ya, bernilai guna sekaligus juga menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat kita ya. Biasanya mahasiswa tuh pinter tuh untuk membuat kreasi-kreasi ya gitu ya, barang-barang baru dari apa yang ada, potensi apa yang ada di sekitar kita ya. Mungkin kalau teman-teman melihat gitu ya di fakultas di UMJ, yang fakultas yang ada di UMJ ini misalnya ya, kalau saya melihat fakultas pertanian misalnya, mereka punya kebun hidroponik gitu ya, atau kebun organik misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa kan membeli produknya itu kemudian meningkatkan nilainya gitu. Kalau saya melihat biasanya itu cuma dijual langsung gitu ya, dijual langsung misalnya jenis sayuran atau jenis buah-buahan dijual langsung. Tapi kalau teman-teman bisa membeli ya, memborong gitu ya, dengan hitung-hitungan sesuai dengan dana hibah yang bisa diajukan gitu ya. Kemudian dibuat menjadi produk tertentu, kemudian yang penting juga adalah proses penjualannya, proses marketingnya, supaya dia tidak satu kali ya, satu siklus kemudian berhenti ya. Kita berharap program yang kita lakukan ini kemudian berkesinambungan dan kalau bisa malah membesar gitu ya. Demikian mungkin ya. Kalau ada yang kurang masih boleh ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Idal Musdalifah dan Ibu Dr. Nur Fadila atas pertanyaan dan jawabannya. Dikarenakan terbatasnya waktu, maka sesi tanya jawab disudahkan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kesimpulan atau review materi pertama oleh Ibu Dr. Nur Fadilah. Jadi, untuk mengikuti PKM dapat didasari oleh tujuan, kompetensi, passion, dan sukses. Carilah variabel yang kamu sukai agar dapat dikuasai dengan mudah. Kemudian, sukses bukan hanya mendapatkan hasil, namun juga bisa memberikan manfaat ke diri sendiri dan orang lain. Ide dan topik PKM bisa didapat dari yaitu filantropi situasi bencana yang dapat dibuat menjadi artikel, webinar yang dapat dibuat menjadi artikel, tugas wawancara, maupun pandemi dibuat menjadi buku. Salah satu artikel yang telah diterbitkan oleh Ibu Nur Fadila yaitu situasi kesehatan masyarakat pada penyintas dan warga terdampak bencana banjir di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong. Kemudian tips and trik mengikuti PKM, diantaranya komitmen, kepo akan isu lingkungan sekitar, kolaborasi, kreatif, dan komitmen. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Ibu Dr. Nur Fadila SKM MKM oleh Razan Dinta Tafshila Lubna selaku Ketua Pelaksana. Baik Bu, sebelumnya foto terlebih dahulu ya Bu. Baik, 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nur Fadila SKM MKM. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama aku Tami. Jadi di sini aku yang bakal mandu sesi ice breaking hari ini sama Kak Farha juga. Nah, sebelum mulai di sini ada rules-nya nih. Nah, aku mau bacain rules-nya buat sesi ice breaking hari ini. Jadi, yang pertama itu ada game terdiri dari 1 babak. Yang kedua, di babak pertama, di layar nanti akan ditampilkan beberapa gambar. Yang ketiga, peserta diberi waktu 15 detik untuk menebak gambar. Yang keempat, peserta akan diberikan kata kunci oleh panitia. Nah, yang kelima, peserta yang paling cepat mengerti kata kunci dan benar, maka peserta berhak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, Kak Farha, gimana nih? Kita lanjut aja kali ya, tanpa lama-lama biar
Nggak lama-lama nih, kayaknya langsung mulai aja nih. Boleh Kak di next ke soal nomor 1? Oke, di sini soal nomor 1 ada gambar boneka nih, boneka. Terus ada gambar semut atau kutu ya itu. Nah, kira-kira dari teman-teman semua di sini ada yang udah ketebak belum nih? Ini kira-kira maksud dari gambar ini tuh apa sih sebenarnya? Ayo, kira-kira apa nih? Ada yang udah bisa ketebak belum? Kak Shanaya nggak mau Gimana ya, ganti Kak? jawaban nih, Kak Shanaya. Apa udah yakin? Yakin itu? Yakin dong. Oke, mungkin boleh di next aja kali ya Kak jawabannya. Wih, bener ternyata. Wah, selamat ya Kak Shanaya. Oke, boleh di next ke soal berikutnya ya Kak. Nah, soal berikutnya ada apa ya ini ya? Ada yang Iya bisa nih, ada tebak apa nggak nih? nih? Ini di sini ada Ada kepala nih, apa itu ya, kepala Kak? orang. Kuning-kuning. Iya, di sini ada Langsung aja kepala. kali ya. Ya, kok udah pada nebak sih? Kan belum dikasih kodenya. Gimana nih? Yah, gugur nggak sih? Kayaknya bisa langsung aja deh Kak ke di next soal kali ya nih. Udah ketebak soalnya. Ganti soal ya. Soal nomor 3 nih, karena tadi udah gugur. Di sini ada, ini apa sih Kak? Itik atau apa nih Kak? Soang mungkin ya, Kak. Nah, itu di situ ada gambar soang, itik atau apalah, terus ada jam. Nah, kira-kira apa nih jawabannya? Dia udah bisa ketebak belum? Kayaknya langsung aja kali ya Kak nih, kayaknya pada nggak sabar nih. Kodenya apa nih Kak Farha? Kodenya baju biru baru. Wah, boleh tuh. Baju biru baru. Wah, gercep-gercep banget nih, Kak, ngetiknya. Kayaknya udah Nah, iya terlatih nih. bagaimana. Di sini aku lihat nih kayaknya ada Kananda nih, Kananda. Bener nggak Kak Farha? Kananda dari kedokteran nih. Iya, sama Kak. Di aku juga kanan, enggak. Nah, Kananda boleh banget nih Kananda. Jawabannya apa? Langsung dijawab. Kritik tajam. Yakin nih Kak, jawabannya itu? Yakin. Oke deh, boleh di next ya Kak. Jawabannya bener nggak? Wah, keren banget nih jawabannya bener ternyata. Selamat ya Kak. Boleh di next selanjutnya. Nah, di sini nih soal nomor 4 adalah apa nih Kak Farha? Kenapa ya orangnya itu ya? Lagi kesel mungkin ya, Kak ya? Karena apanya tuh diambil tuh? Ini Gimana kayaknya nih yang karena lain udah ada makanannya yang dia bisa? diambil atau gimana nih? Nah, Iya, di sini mungkin tuh. ada apaan nih? Ada yang pentung atau ada pentungan nih? Ini pentungan atau yang pentung sih? Nah, ini nih orang lagi kesel di sini. Kira-kira ada yang udah ketebak belum nih? Kenapa dimaksud dari gambar ini tuh apa? Kodenya mungkin boleh. Wah, saya tahu. Keren-keren. Boleh nanti ditebak ya. Kodenya apa ya, Kak Farha? Kodenya kuda laut makan rumput laut. Ayo, siapa nih yang cepet-cepet? Waduh. Siapa nih ya yang pertama nih ya, yang bener? Oke, ada Kak Bella nih, Kak Bella Fitria dari Kebidanan. Boleh Kak Bella langsung dijawab. Jawabannya apa Kak Bella? Oke, itu tahan amarah bukan sih, Kak? Yakin, tahan amarah. Yakin dong. Emang kenapa dia kok tahan amarah? Itu kan paha tuh, paha terus T-nya, P-nya dihilangin, jadi tahan, ditambah N, jadi tahan. Sama itu ada orang marah, terus awalnya ditambah A, jadi amarah. Jadi tahan amarah. Oke, keren banget nih. Coba ya, kira-kira jawabannya bener atau enggak. Boleh Kak, di next aja Kak jawabannya. Asik. Oke, bener banget nih jawabannya. Selamat ya Kak Bella. Boleh di next soal berikutnya. Nah, di soal nomor 5 nih Kak Farha. Ada apa nih Kak Farha?
Ada apa itu ya, Kak? Anak lagi sakit mungkin ya. Terus ada apa ya? Ada gi itu buat apa ya, Kak? Gimana nih yang lain udah Tapi kok ada itu ada ininya ya gambaran-gambaran Kak, nih? ada tangnya. Kenapa ya kira-kira kok ada tangnya sih Kak? Iya tuh. Aneh loh, Gimana maksudnya nih udah sakit terus pada ada ketebak nih? tangnya itu tuh maksudnya apa sih gambarnya? Kira-kira gimana nih dari teman-teman udah pada ketebak belum nih? Maksudnya apa nih lagi sakit, terus ada tangnya di situ. Maksudnya apa nih dari gambar ini? Kira-kira ada yang udah tahu belum nih? Kayaknya sih udah ya Kak. Mungkin boleh aja nih Kak, langsung kodenya apa nih Kak? Yang susah kali ya Kak. Kan dari tadi kodenya kayak gampang-gampang mulu nih Kak. Kodenya apa ya, Kak ya yang susah? Oh ini aja Kak, ular melingkar di atas pagar. Nah, ayo. Gimana nih? Wah, ada siapa nih Kak yang paling pertama jawabnya? Banyak banget. Mana sih? Tetap gercep ya, Kak, mereka. Iya, Kalau di di sini aku sih di ada sini ada Kananda nggak sih? Bener nggak? Mbak Nanda, iya. Wah, Kananda lagi nih. Ini kayaknya mau diborong semua nih sama Kananda. Yang lain jangan mau kalah nih. Kananda lagi. Ini kira-kira Kananda boleh jawab lagi nggak nih, Kak Farha? Atau di next yang lain aja, Kak Farha? Gimana nih, Kak Farha? Boleh kali ya, Kak. Oke, oke buat buat Kananda boleh dijawab ya, Kak. Oke Kak, jawabannya demam tinggi. Kenapa kok demam tinggi? Karena kan itu sakit, dia ada kompres di kepalanya, berarti dia sakit demam. Terus itu datang, A-nya diganti jadi I, berarti jadi ting, terus ada tinggi, demam tinggi. Mantap. Kira-kira jawabannya bener nggak ya? Coba boleh di next aja ya, Kak. Oke, ternyata jawabannya benar. Selamat ya, Kananda. Boleh dilanjut lagi, Kak, soalnya masih ada kan ya soalnya. Nah, di soal nomor 6 nih, Kak Farha, ada apa nih? Di sini ada tanda panah sama air. Kira-kira maksudnya apa tuh? Iya, Kak ya. Aduh, aku juga bingung nih. Kira-kira yang lain ada yang tahu nggak ya? Iya, ini kayaknya ada yang tahu nggak sih? Kayaknya ini gempil banget nggak sih, Kak? Soalnya bisa lah ya ketebak tuh. Kan kata Kak Bella, wah gampang banget ini, wah. Iya, emang gempil banget sih soalnya ini. Kayaknya sih udah pada bisa ketebak deh, Kak. Soalnya tadi ada yang bilang gampang katanya. Nah, kodenya nih, boleh nih, Kak, kodenya. Kodenya melepas panah asmara. Asik. Boleh nih. Melepas panah asmara. Di Kak Farha ada siapa nih? Di aku ada Lutfiah nih, Kak. Wah iya benar, di aku juga ada Lutfia nih dari Gizi. Boleh nih Lutfia, jawabannya apa? Halo Kak, jawabannya itu tanah air. Hehe. Kok tahu sih tanah air dari mana? Ini tahu karena emang soalnya gampang bisa ketebak atau nyontek nih? Ya nggak Farha? Kayaknya nyontek ya. Waduh, Enggak, nyontek di mana tuh, Kak? itu dapet hint dari Kak Farha tadi bilang panah asmara. Kan keciri itu panah. Iya, salah ya harusnya Iya, ya. mungkin salah. Iya. Oke deh, Bener kan coba Kak ya. jawabannya? Aduh, bener nggak ya? Kayaknya salah deh. Nggak mau ganti jawaban aja nih. Oke deh, mungkin boleh dilanjut ya. Oke, jawabannya benar ternyata tanah air. Oke, selamat ya, Lucia. Oke, makasih Kak. Nih, soal selanjutnya di sini ada gambar kerang. Ini kerang ya, Kak? Kerang sama rumah nih. Maksudnya apa nih kerang sama rumah nih? Gimana nih, Kak Farha? Maksudnya apa sih nih, Kak? Ada yang tahu nggak ya, kira-kira? Kayak itu ada rumah ungu. Iya, terus ada kerang oren nih. Maksudnya apa tuh? Rumah ungu sama kerang oren.
Langsung aja kali ya, Kak Farah, kodenya. Apa ya kodenya? Apa nih Kak Farha kodenya? Kodenya krayon warna-warni. Oke, boleh nih. Krayon warna-warni. Ayo, siapa yang benar? Wih. Dilihat-lihat kayaknya ada Kabela lagi nih, Kabela. Bukan, Den, bukan. Kananda lagi, Di coba. aku ada Kananda lagi nih, Kak. Ini nih, wah. Gila nih Kananda. Dari tadi. Ini gimana nih Kak Farha nih? Mau ganti yang lain biar yang lain juga dapat kesempatan atau mau Kananda lagi nggak apa-apa? Gimana nih Kak Farha? Gimana nih, Kananda? Boleh nggak kalau misalkan kita kasih kesempatan ke yang lain? Boleh, Kak. Oke deh, mungkin boleh kali ya nih di bawahnya nih. Kak Kiara Nabila, coba Kak Kiara Nabila. Baik, Kak. Kerangka rumah. Apa? Kerangka rumah. Kerangka rumah. Bener gak nih Kak Farha jawabannya? Kira-kira tahu dari mana itu kerangka rumah? Itu kan ada kerang, tinggal ditambahin Kak belakangnya kerangka, dan itu ada gambar rumah, jadi kerangka rumah. Oke, daripada penasaran, mending langsung aja kali ya buat di next jawabannya. Kira-kira jawabannya apa nih Kak? Boleh di next Kak? Oke, jawabannya benar. Selamat ya Kak Kiara. Kita langsung next aja Terima kasih, ke Kak. soal berikutnya. Iya. Soal berikutnya di sini ada apa nih Kak Farha? Ada bulan. Ini gambar bulan ya? Bulan terus ada labu di situ. Nah, apa nih kira-kira maksudnya? Apa ya Kak? Nah, itu ada bulan. Ada bintang juga ya. Kalau gitu apa ya namanya ya, Kak? Iya, terus ada Langsung aja labu kali ya. lagi. Iya. Iya. Langsung aja nih, apa nih buat kodenya? Kodenya mau dari aku atau kakak nih? Kodenya boleh dari aku deh. Monyet dan kuda berteman. Kodenya itu. Siapa nih? Di Kak Farha ada siapa nih? Aduh, banyak banget nih. Di aku ada Kabela lagi nih, Kak. Wah, iya nih Kabela lagi. Aduh, Kabela. Gimana nih Kak Farha? Mau tetap Kabela aja atau mau dikasih kesempatan buat yang lain jawab nih Kak Farha? Boleh kali ya, Kak, satu kali lagi. Tadi baru satu kali jawab kan ya? Iya, satu kali Kak Bella. Oke deh, kalau gitu. Boleh nih Kak Bella langsung aja dijawab jawabannya apa. Oke Kak, itu kan ada bulan, ada bintang, mungkin itu malam, terus ada ke tambah labu, jadi kelabu, malam kelabu jawabannya Kak. Oke, udah yakin nih jawabannya itu? Oke, Yakin dong, ternyata itu udah bener. Parah banget, ini kok cepet banget sih di spill-nya. Oke, selamat ya Kak Bella. Mungkin satu lagi kali ya nih, soalnya masih ada nggak sih? Oh ya, masih ada. Oke, di sini ada apa nih Kak Farha? Di sini ada lem, terus di situ kayak ada batu bata. Batu bata nggak sih? Tembok ya, Kak ya? Oh, tembok. Iya, tembok. Tembok. Ada layang-layang. Nah, loh, kira-kira apa nih? Ada yang udah bisa ketebak belum nih apa nih gambarnya nih? Maksud dari gambar ini apa sih? Ada lem, ada tembok, ada layang-layang. Maksudnya apa nih? Ini kayaknya, ini kali ya Kak Farha, ini layang-layangnya mau ditempel kali ya ke tembok. Apa gimana nih maksudnya nih? Kira-kira ada yang bisa ketebak nggak nih? Kodenya boleh Kak langsung. Apa ya kodenya?
Kodenya kaki kesandung batu. Nah, kaki kesandung batu. Ayo. Ada siapa nih? Kaki kesandung batu. Wah, di aku ada ini Kak Farha. Ada Arashindia, kedokteran. Ya enggak, bener nggak Kak Farha? Iya, betul, Kak. Oke, langsung aja mungkin Kak Arashintia boleh dijawab apa tuh jawabannya kira-kira? Izin menjawab Kak, itu yang lem kan L-nya diganti J dari jam. Terus itu Ya. ada bata, terus ditambah N jadi batan. Jadi jembatan, itu ada gambar layang, jadi jembatan layang jawabannya Kak. Oke, kira-kira bener nggak nih Kak Farha jawabannya? Langsung aja kali ya di next jawabannya kira-kira bener nggak? Boleh Kak di next? Wah, ternyata bener jawabannya jembatan layang. Oke, terima kasih ya Kak Reshinta. Selanjutnya soal 10 nih, terakhir kayaknya ya. Di sini ada gambar orang nih lagi keramas. Ya Kak Farha, sama ada pohon nih maksudnya apa nih? Ya, Kak, dia ngapain ya keramas dekat pohon gitu ya, Kak? Nah ini Kira-kira ada maksudnya yang apa bisa sih? nebak Ngapain nggak gitu nih ya? keramas di deket pohon. Maksudnya apa tuh biar apa? Kira-kira ada yang udah bisa ketebak belum nih teman-teman? Kodenya apa ya, Kak? Yang Apa ya? susah deh. Kodenya susah. Apa ya yang susah? Apa nih Kak Farha? Kodenya 1 biru 2000. 1 biru 2000. Ayo jangan sampai kebalik nih. 1 biru 2000. Siapa nih Kak Farha nih yang duluan jawab? Rame banget ya. Wah, Aku ada Kak Arashintia lagi nih, Kak. lagi nih. Kira-kira gimana nih Kak Farha? Mau tetap ke arah Cynthia atau mau dikasih ke yang lain nih? Yang belum dapat. Satu biru 2000. Gimana nih Kak Farha? Gimana ya, Kak? Kak Arashintia maunya jawab apa di Maunya jawab tempatkan lagi nih? atau mau iya diganti nih ke yang lain yang belum jawab tadi biar bisa Gantian dapat gitu ya. kesempatan. Gimana Gimana ke nih? yang lain aja Kak. Oh, oke. Nggak apa-apa nih. Ikhlas nih. Ikhlas. Oke, gimana nih Kak Farha? Berarti di sini kan ada Lutfia ya. Lutfia tadi udah nih. Habis ke arah Cynthia ada Lutfia udah. Kak Bella juga udah. Terus boleh nih Kak Akmarina. Kak Akmarina boleh langsung dijawab Kak. Kira-kira apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya pohon keramat. Pohon keramat. Emang kenapa kok bisa pohon keramat sih? Kok Jadi serem ya, Kak ya? Serem banget. Ya. Yang kirinya itu gambar pohon, yang sebelah kanannya ada anak laki-laki lagi mandi atau lagi keramas, S-nya diganti jadi T, jadi keramat. Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin boleh di next aja Kak jawabannya benar apa enggak. Oke, ternyata benar jawabannya. Selamat ya Kak Akmarina. Nah, sayang banget nih sesi ice breaking-nya udah habis. Buat teman-teman yang tadi udah ikut ice breaking, makasih ya. Buat yang belum menang mungkin bisa di lain waktu nanti. Nah, nanti buat pemenang ice breaking-nya diinfoin di akhir sebelum penutup ya. Makasih, aku kembaliin ke MC. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi 2 yang akan disampaikan oleh Saudari Hasnabila Esti Ardiani. Kepada Saudari Hasnabila Esti Ardiani dipersilahkan. Semua, sapa-sapa dulu ya. Apa kabar nih materi kedua ya berarti hari ini? Masih pada semangat gak? Jangan Masih Kak. Mantap. Lagi dong, masih pada semangat gak?
Kasih, Kasih Kak. Kak. Oke. Ini langsung ya, Farha. Aku izin bacain CV dulu ya Kak. Oh, oke. Sip. Silakan. Aku izin baca ya Kak. Untuk pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta September 2020 hingga sekarang. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Sarjana Gizi. Organisasi Himpunan Mahasiswa Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ. Staf Ahli Departemen Kaderisasi Oktober 2021 sampai September 2022. Kemudian ada Dewan Perwakilan Mahasiswa FKK UMJ, Bendahara Agustus 2021 sampai Agustus 2022, Wakil Internal Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Pengalaman kompetisi nasional mahasiswa bidang MIPA tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ, Komisi 1 Legislasi Mei 2021 sampai Juli 2021. Kemudian ada steering komite April 2022 sampai Juli 2022. Berikutnya Skyfine Neutron, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia sebagai Ketua Pelaksana bulan Januari tahun 2022 sampai Maret 2022. Kemudian ada Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM Kemendikbud sebagai Ketua Tim Juni 2022 sampai September 2022. Kemampuan bekerja dalam tim kepemimpinan Microsoft Office meliputi Word, PowerPoint, dan Excel, dan Adobe Premiere Pro. Selanjutnya kepada Kak Hasnabila Esti Ardiani dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini aku yang share screen atau dari panitia? Sebelumnya nih mohon izin ya para ketua-ketua lembaga. Aduh, malu banget nih. Halo nih para pimpinan BEM, ada Bapak juga. Tanto Arsi, Himagi, HMPSB. Yap. Oke. Ya boleh langsung ini di slide-nya bisa ya? Oke, sebelumnya kenalin aku Hasna, boleh dipanggil Hasna, boleh dipanggil Esti atau Ardiani, boleh, tapi jangan dipanggil Bila. Kalau kata teman-temanku nggak cocok, terlalu imut katanya. Aku dari Gizi Angkatan 2020 yang tahun ini alhamdulillah PKM-nya didanai oleh Kemendikbud. Di sini PKM aku, PKM-PM, itu nanti aja. Ini adalah strategi aku untuk mengikuti program kreativitas mahasiswa. Yeay! Ini dong! Oke, boleh di next. Nah, ini anggota tim aku kemarin. Ada Dwi, ada Endang, ada Idal. Boleh dong raise hand atau sapa-sapa dulu. Mana nih teman-teman aku? Mana-mana? Nih hadir yang aku tahu nih, pada join. Mana nih Dwi? Tuh, Dwi di chat. Endang, mana Endang? Halo semuanya. Nah, itu Endang. Sama Idal nih, mana Idal? Nah, itu Idal. Ya, oke. Lanjut aja. Next. Oke, ini tahun ini PKM aku itu PKM di bidang pengabdian masyarakat. Judulnya itu pembentukan tim dasar atau dapur sehat atasi stunting dan pemanfaatan menu MPASI penuh gizi berbasis pangan lokal di Posyandu Kelurahan Padusuka. Aduh, panjang ya judulnya. Maaf ya. Ya emang seperti ini judulnya. Jadi sekilas info aja tentang PKM aku. Jadi kemarin itu aku kegiatannya itu yang pertama bikin menu MPASI buat bayi, dan yang kedua itu ngebentuk tim dasar dapur sehat atasi stunting. Jadi tim ini tuh yang nantinya akan memasak menu yang aku dan teman-teman aku buat gitu.
Nah, setelah dibentuk timnya, diadakan pelatihan ke mereka. Jadi kita latih dulu cara membuat MPAC-nya gimana, baru mereka akan kita lepas, istilahnya kita kontrol dari jauh dari Jakarta gitu. Ini kan Kelurahan Padasuka di Bogor ya. Jadi kita monitoring dari jauh lewat WhatsApp, dan biasanya itu kita setiap Sabtu atau Minggu tuh ke Kelurahan Padasuka ini buat mantau secara langsung. Begitu sih garis besarnya. Oke, lanjut. Ini kegiatan yang pertama yaitu launching tim dasar. Ini rame ya. Ini udahlah, nggak usah, lanjut aja. Nah, ini yang pelatihan tim dasar. Jadi di pelatihan ini tuh ada pretest dan post-testnya juga sama kayak kalian yang sekarang. Jadi kita cari tahu dulu pengetahuan dan kemampuan ibu-ibu kader posyandu yang ada di sini tuh gimana, dan setelah pelatihan itu gimana. Gitu sih. Boleh di next. Nah, masuk ke materi. Ini materi aku nggak banyak, karena aku tahu kalian pasti ngantuk. Ini udah siang, apalagi Sabtu ya kan. Ini makasih banget deh kalian mau join sampai saat ini udah mantengin laptop. Keren. Ini apa yang harus kalian siapin untuk PKMPM. Bentar. Kenapa aku fokus di PKMPM? Karena ya PKM aku PKMPM. Jadi kalau kalian butuh info PKM yang di bidang lain, boleh nanti cari info di Instagramnya PKM UMJ, itu banyak banget kayak webinar gitu. Oke, lanjut masuk kembali ke materi. Apa yang harus disiapin untuk PKMPM itu yang pertama ide atau konsep, yang kedua anggota tim, yang ketiga mitra, dan yang keempat itu permasalahan. Tapi keempat poin ini tuh nggak harus berurutan. Jadi kalian nggak harus punya ide dulu baru punya anggota tim atau dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian punya permasalahan dulu nih, nggak apa-apa. Kalian punya masalah nih, kalian baru cari idenya boleh dulu, atau enggak cari teman-teman, cari anggota timnya itu boleh, atau justru cari mitranya langsung itu boleh. Dan sebaliknya juga gitu. Kalau kalian punya misalkan anggota timnya dulu gitu, wah kita nih sama teman-teman mau ngapain ya, mau bikin apa, mau menanggulangi apa, mau bagaimana cara menanggulanginya dan sebagainya, itu tuh bisa. Jadi keempat poin ini itu tidak harus berurutan kayak gitu. Sejauh ini aku jelasinnya kecepatan nggak ya? Aman. Kalau aman jempol, kalau aman jempol, kalau aman jempol. Oke. Lanjut. Next. Tips soal pendanaan. Oke. So ilet nih. Yang pertama, kalian itu harus kreatif, yaitu menemukan ide baru dan peluang dari masalah. Jadi jadi tuh Kemendikbud atau tim seleksi itu tuh pengen ngelihat sesuatu yang belum ada. Nah, kenapa didanain itu karena itu. Karena program kalian itu harus yang unik gitu, dan juga belum banyak dipakai orang, dan sekalinya itu program kalian dipakai tuh kalian tuh bisa menjamin atau kalian tuh punya alasan untuk meyakinkan mereka kalau program kalian itu bagus dan efektif itu. Itu yang pertama, kreatif. Yang kedua itu inovatif, yaitu kalian mengandalkan e-text. Itu udah tahu lah ya e-text apa. Terus yang selanjutnya itu efisien. Jadi program yang kalian buat itu tuh bagus dan nggak memakan banyak waktu atau banyak dana gitu. Jadi tim seleksi nanti tuh bakalan ngeliat banget timeline kalian atau rincian program kalian tuh kalian ngapain aja, dan kayak dari outputnya itu untuk apa, itu tuh dilihat banget. Jadi itu harus efisien. Dan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. ATM ini itu penting karena program kalian itu supaya program yang kalian bikin itu tuh masih bisa diterusin atau masih bisa istilahnya kayak bisa dijiplak orang gitu loh. Jadi program kalian yang bagus ini masih bisa ditiru orang-orang lain. Jadi ide-ide kalian itu nggak mandek di kalian doang. Jadi pemanfaatannya itu nggak cuman dari kalian aja gitu. Jadi bisa orang lain itu kayak ikutin gitu. Jadi misalkan kalian PKMPM bikin program A di kelurahan
Bintaro gitu. Jadi kalau kalian itu kan cuma di Kelurahan Bintaro aja ya. Nah, kalian itu programnya harus ATM, jadi bisa ditiru sama tim-tim lain atau orang lain yang bisa kayak bisa apa ya, kayak bisa diaplikasiin di daerah-daerah kayak gitu. Istilahnya kayak pemerataan gitu. Nah, yang terakhir itu solutif, fokus memecahkan masalah dan berdampak bagi masyarakat luas. Ini penting banget. Jadi program kalian itu nggak hanya bagus untuk kalian sebagai mahasiswa atau atau cuma mitra kalian doang, tapi program kalian itu tuh harus fleksibel gitu. Jadi bisa dipakai di setiap daerah, di setiap kayak apa ya, setiap faktor gitu. Kemampuan daerahnya, kemampuan sumber daya manusianya tuh kalian tuh harus bisa bikin program yang fleksibel. Itu tuh ini tiga hal ini tuh penting banget. Kayak ini tuh benar-benar menentukan kalau nanti program PKM kalian itu bakal didanai kayak gitu. Oke, lanjut. Menemukan ide atau judul proposal. Nah, yang pertama, pilih masalah yang mendesak. Ini udah gampang banget ya untuk kalian cari. Kayak kalian bisa cari di ya berita-berita terkini itu banyak. Terus atau enggak pasti pasti kalian kalau lagi kuliah tuh pasti dosen-dosen atau dokter tuh pasti selalu ngingetin kalau Indonesia tuh lagi ada masalah ini kayak atau apapun lagi ada masalah ini tuh pasti ya kan. Ya itu pasti itu pilihan masalah mendesak. Yang kedua, kaitkan dengan bidang PKM dan berikan penyelesaiannya sesuai kompetensi dan kemampuan. Balik nih kayak judul PKM aku tadi, itu kita tentang pembelian MPASI dan ya istilahnya tentang stunting gitu. Masuk sama jurusan aku gizi. Jadi pilih program yang kalian itu nggak butuh orang yang ahli, tapi kalian itu bisa mengatasinya gitu. Kayak gitu. Nah, yang ketiga, jabarkan manfaat dari program. Ini balik yang tadi aku bilang. Kalian itu, program yang kalian bikin itu tuh harus terperinci. Setiap aspek-aspek agenda kegiatan kalian itu harus punya manfaat. Jadi, kalau kalian bikin PKM itu kan pasti namanya mahasiswa pengennya nyari prestasi, ya kan? Tapi kalian juga harus mikir program kalian itu nggak hanya bermanfaat buat kalian, tapi bermanfaat juga buat setiap aspek yang bisa gitu. Kayak misalkan dari PKM aku manfaat aku bisa dari buat aku sendiri, buat teman-teman aku, buat masyarakat yang aku sasar atau ibu hamil, ibu balita dan segala macam, bayi, terus juga kader-kader posyandu, terus juga kepala kelurahan, terus juga prodi, univ itu tuh jadi kalian harus bisa cari apa ya semaksimal mungkin apa nih yang bisa kira-kira dijadiin manfaat gitu. Jadi tambah-tambahin aja lah pokoknya bagian-bagian yang buat ada di proposal kalian nanti. Terus selanjutnya yaitu judul harus menggugah rasa ingin tahu seseorang secara umum dan eye-catching. Nah, jadi judul kalian itu jangan terlalu pakai istilah yang umum yang kalian tahu. Ya, namanya kan kita fokus ke kedokteran kesehatan. Dan pasti kita tuh emang familiarnya tentang yang bahasa-bahasa anatomi, patofisiologi, dan segala macam. Dan itu nggak apa ya, nggak semua orang bisa tahu bahasa yang kita tahu gitu kan. Nah, itu. Jadi, meskipun orang ini nggak tahu, tapi dia tuh pengen tahu ini tuh apa maksudnya ya, program kalian tuh apa sih, kayak gitu-gitulah. Ya, bisa nangkep lah ya. Oke. Terus selanjutnya bandingkan dengan hal yang sudah ada. Nah, misalkan kalian mau menangani anemia, kalian cari dulu nih di Indonesia tuh udah ada program apa sih yang untuk menangani anemia tuh apa? Ya misalkan ada lembaga masyarakat gitu yang udah menangani tuh modelannya kayak gimana, atau malah pemerintah langsung penanganan anemianya kayak gimana. Itu tuh kalian bisa ambil poin-poin konsepnya dan kalian tuang ke proposal ke ide atau konsep kalian tuh yang lebih kayak apa ya? Lebih bisa kalian jangkau, terus juga lebih efisien dan lebih sederhana. Tapi nggak mengurangi sifat efisiennya tersebut yang tadi aku udah bilang. Oke. Yang terakhir itu metodologi. Ini tuh sama kayak yang bandingkan hal yang sudah ada. Jadi kalian itu
metode-metode yang kalian pakai itu harus yang kreatif, inovatif, dan solutif tadi yang aku bilang. Jadi semuanya ini tuh berkesinambungan dan berhubungan. Jadi kalian nggak bisa berdiri di satu prinsip aja, di satu faktor aja. Ini ke 1, 2, 3, 6 poin ini tuh penting banget. Jadi satu miss itu tuh nggak bisa. Kayak gitu. Nah, oke, next dulu. Aduh, aku minum dulu ya. Ini teamwork. Ini penting banget. Gaya kepemimpinan, khususnya bagi kalian yang nanti bakalan jadi ketua tim atau ya ini anggota tim juga bisa mengaplikasikan ini. Oke. Yang pertama ini saling percaya, komunikasi, fokus ke tujuan, tanggung jawab, saling mendukung dan menyenangkan. Ini itu yang kemarin aku terapin yang insya Allah teman-teman aku merasakan ya. Ini nih penting banget. Ini aku pengen berkali-kali bilang ke kalian. Jadi mau sebagus apapun program kalian nanti, tapi kalau teamwork kalian itu nggak bagus, itu tuh bakalan udahlah percuma gitu. Jadi kalian tuh harus bisa bikin suatu suasana teamwork tuh tim kerja sama ya, kerja tim yang baik gitu. Aduh maaf batuknya. Yang pertama saling percaya tadi ya. Kalian tuh harus percaya bahwa tim-tim kalian itu bisa gitu. Jadi kalau kalian ragu, kalian konfirmasi langsung. Kalau kalian menemukan kesalahan, kalian langsung tanya, ini benar nggak gitu, klarifikasi segala macam. Dan itu bagi ke komunikasi. Komunikasi itu penting. Kalau kalian punya rasa kayak dia gini nanti memberatkan ini gitu. Kalian utarain. Aku tahu itu sulit. Ini emang sulit banget nih namanya ngungkapin rasa apa ya? Rasa kecewa, rasa marah, rasa benci kalian terhadap salah satu anggota tim kalian itu pasti ada dan aku pengen banget bilang kalian untuk komunikasi ini karena kayak grup kalian tim kalian itu tuh nggak bisa berjalan kalau isinya tuh isi hati kalian tuh dengki gitu, nggak bakal enak gitu. Jadi kalian tuh harus bisa enjoy selama periode PKM ini untuk itu fokus ke tujuan. Jadi jangan fokus ke marah kalian, tapi selagi apapun yang teman-teman kalian itu perbuat itu kayak bagus atau berguna untuk tujuan kalian itu udah ikutin gitu. Jadi jangan sampai kalian salah-salahan gitu segala macam itu jangan sampai. Selanjutnya tanggung jawab. Ini tanggung jawab misalnya ketua tim kalian udah ngasih deadline kalau bikin timeline program ya sampai tanggal sekian. Itu kalian juga harus tanggung jawab kerjanya sampai di deadline-nya kalau bisa sebelum itu lebih bagus. Karena jangan sampai tugas kalian itu tuh menghambat tugas satu tim. Itu tuh bahaya karena bikin konsep PKM ini tuh waktunya tuh lumayan sedikit untuk maksudnya untuk dengan strategi yang baik yang harus penuh fokus ya. Itu sulit apalagi kalian itu banyak kepala dan ini susah banget. Bagi aku sih susah ya, tapi semoga kalian enggak. Jadi tanggung jawab itu penting banget. Jadi kalian tuh jangan sampai dia lebih bisa, dia lebih jago, dia lebih pintar gitu tuh. Jadi kalian mengandalkan satu orang aja gitu. Itu nggak boleh. Kalian itu tetap harus tanggung jawab dan itulah tanggung jawab ini. Ngerti lah ya, tanggung jawab masa mahasiswa sih. Terus selanjutnya saling mendukung. Ini penting sama kayak saling percaya. Kalian tuh juga harus saling mendukung. Jangan kalian itu tiba-tiba di tengah jalan menjatuhkan salah satu anggota atau kayak kita udah capek bareng gitu. Masa iya capeknya capek semua dan dibiarin aja. Capek nih, ayo udah yuk nyerah gitu. Masa kan kayak gitu kan nggak mungkin kan. Masa ya nggak dewasa banget gitu kan. Jadi kalian tuh harus saling mendukung. Misal yang satu sakit atau yang satu lagi penuh schedule-nya sama organisasi, perkuliahan dan segala macam, kalian itu harus bisa manajemen gimana caranya pembagian job desk itu tetap rata dan fokus ke tujuannya gitu. Jadi kalian tuh harus saling mendukung itu yang aku bilang. Jadi ini tuh nggak boleh hilang ya dari teamwork kalian itu. Yang terakhir menyenangkan. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi, tapi kalian itu nggak menyenangkan, itu zero.
nggak bakal enak. Emang kamu mau isi tim itu kerja terus? Itu kan nggak enak kan? Jadi kita harus menyenangkan. Bolehlah kita kerjanya, ayo kita kerjanya di coffee shop ini atau enggak, kerjanya sampai sini dulu, abis itu kita jalan-jalan yuk gitu atau enggak, kita habis pulang dari pada suka kita main gitu-gitu. Itu kalian tuh harus bisa bikin kayak apa ya? Kegiatan kalian itu tuh menyenangkan juga gitu. Itu works sih di aku kayak misalkan si Idal sama Endang besok kepada suka, terus abis itu abis ini kita mau main ke kebun raya Bogor gitu, silakan gitu. Yang penting tuh kalian tuh punya hubungan yang menyenangkan gitu. Tadi yang aku bilang itu tuh menyenangkan ini tuh balik lagi ke kepercayaan kalian, tanggung jawab kalian dan saling dukung kalian itu. Jadi kalau misalkan kalian di dalam kelompok ini tuh nggak happy, nggak apapun itu pasti nggak enak kan kerjanya gitu. Nggak mau sama dia ngerjainnya boring, malas ngerjain ini itu, mending gue ngerjain organisasi, mending gue ngerjain akademik kayak gitu-gitu. Itu jangan sampai. Jadi ke 1, 2, 3, 6 aspek ini tuh penting banget. Itu harus banget kalian terapin gitu. Ini sambil berjalan aja, ini lama-kelamaan tuh pasti terlatih kok kalian untuk ke 6 poin ini. Oke, lanjut, masih ada nggak ya? Oke, udah cukup. Ini sampai sini dulu. Ada yang mau tanya nggak? Langsung aja ya, aku buka pertanyaan. Mangga. Aku kayaknya ngejelasinnya cepat banget ya. Ini udah 13:49. Ada pertanyaan nggak Terima kasih teman-teman? kepada Kak Saudari Hasnabila Istiadiani atas pemaparan materinya. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan nama lengkap di room chat dengan format nama lengkap _ izin bertanya. Banyak banget ya, ini partisipannya 298. Wow. Mangga. Pada Saudari Nanda Amira dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nanda Amira Fauzia dari Prodi Kedokteran. Izin bertanya, Kak. Dalam suatu kelompok itu kan pastinya belum tentu kita semua tuh saklek satu sama lain, Kak. Nah, dan pastinya juga dalam menghadapi salah satu anggota yang misal sulit diajak kerja sama tuh pastinya susah, Kak. Nah, itu kalau dari pendapat Kakak, gimana caranya supaya kita bisa menggiring orang yang susah diajak kerja sama ini jadi bisa lebih produktif lagi, dan gimana caranya bisa menghadapi teman-teman yang kurang saklek di satu anggota tanpa harus ada sangkut paut emosi, tanpa harus ada sebel-sebelan atau gunjingan di belakang gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ini aku jawab langsung atau nunggu yang lain, ngumpulin pertanyaan dulu? Iya, boleh Kak, langsung dijawab saja. Oke, gimana cara mempersatukan teman yang musuh-musuhan gitu lah ya istilahnya. Kalau ini nggak mau ogah-ogahan nih kerjanya gitu-gitu. Ya, oke. Kalau aku sih kemarin, alhamdulillahnya teman-teman aku mau kerja sih, cuman emang kadang beberapa ya lelet gitu, cuma itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan salah satu atau bahkan beberapa anggota tim aku, dia tuh kerjanya malas-malasan atau ogah-ogahan, aku langsung kayak ngomong, pendekatan ke dia. Alasan dia tuh apa kayak gini, apakah di belakangnya dia tuh punya masalah pribadi, atau dia lagi sibuk sama organisasinya, atau dia lagi banyak ujian dan segala macam. Itu tuh bisa kamu bahkan pendekatan kamu cari tahu dulu kenapa dia kayak gitu. Selanjutnya kamu baru kasih solusi yang kamu bisa kasih itu. Kalau kamu nggak bisa kasih, kamu tanya ke dia, lu yakin nggak mau lanjut PKM gitu. Kalau nggak yakin, ya udah cabut, udah nggak usah diajak kayak gitu. Ingat, fokus ke tujuan. Kalau orangnya ini tuh nggak bertanggung jawab dan nggak mau diajarin, nggak mau belajar bareng, nggak usah diikutin. Itu udah itu aja. Kamu tuh emang kita tuh perlu
mengajak teman-teman kita untuk ikut bareng ke tujuan yang baik, ke manfaat yang baik. Cuman kalau dari awal dia perannya hanya menghambat kerja tim kamu, itu lebih baik nggak usah. Itu saran dari aku. Tapi ini emang agak egois. Tapi kalau kita ngelihat apa ya prospeknya, ini tuh ya, dia di luar di luar tim ini dia juga teman kita gitu. Kalian masih punya kesempatan lain untuk apa ya? Untuk ngajak dia ke hal yang baik gitu. Jadi semuanya tuh pelan-pelan. Ini tuh masih ya inilah gitu. Jawab nggak ya? Terjawab, Kak. Kasih, Kak. Cukup. Oh ya, sama-sama Nanda. Baik, terima kasih kepada Kananda dan Kak Hasnabila atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, kepada Saudari Akmarina, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum Kak Hasnabila. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Akmarina. Izin bertanya Kak, dari materi kakak ini keren banget. Setelah itu saya lihat di PPT kakak langsung terjun ke masyarakat ya Kak ya, ke posyandu. Nah, kakak bagaimana cara mengatur waktu kakak untuk kuliah dan juga untuk bisa terjun langsung Kak ke posyandu? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini aku langsung jawab ya. Boleh, langsung jawab. Langsung jawab aja Iya, ya. boleh Kak. Jadi, gimana caranya aku ngatur ini ya, karena aku kuliah juga organisasi dan PKM. Kebetulan PKM itu timeline-nya tuh ini kok pas kita libur libur semesteran istilahnya itu yang pertama. Dan biasanya tuh aku kalau ke Bogor itu tuh selalu di weekend antara Sabtu atau Minggu itu selalu. Jadi dan emang biasanya kader-kader di sana orang-orang yang dari Bogor tuh bisanya emang weekend karena kan mereka rata-rata ibu-ibu ya. Jadi Senin sampai Jumat itu ngurus anak berangkat sekolah, masak, ya segala macam itu. Jadi mereka tuh ya senggangnya tuh Sabtu Minggu itu yang pertama. Yang kedua gimana kalau kegiatannya itu di tengah aku ada kuliah gitu. Itu kemarin aku sempat ada, jadi yang launching tadi itu waktu itu kalau nggak salah hari Rabu deh. Itu aku ada kuliah, ada praktikum juga. Jadi itu pakai surat tugas, dipakein dari prodi. Aku minta surat tugas buat PKM, diserahkan, jadi udah. Jadi kita gimana ya? Ini kan program bagus gitu. Dan prodi atau fakultas Univ tuh sangat mendukung kita untuk kegiatan ini. Jadi kalian boleh minta surat izin untuk ini, untuk kegiatan PKM ini ke prodi. Jadi biasanya sih dosen-dosen mengizinkan dan malah mendukung gitu. Oh ya nggak apa-apa, silakan gitu aja. Gitu sih sejauh ini nggak ada kendala yang gimana banget. Paling kalau misalkan kayak kendalanya itu lebih pribadi sih, bukan kayak dari organisasi atau kuliahan ya. Lebih pribadi kayak misalkan lagi ada acara keluarga kayak gitu. Tapi ya balik lagi kan kalian timnya satu tim itu kan beberapa orang ya. Jadi enggak semuanya kalian tuh harus ke mitra tuh berlima-limanya gitu, nggak harus. Jadi kalian bisa ganti-gantian kayak gitu. Terjawab nggak Akmarina? Terjawab, terima kasih banyak Kak Hasna. Sama-sama. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Ada Saudari Tabina, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabina Nevalia dari Prodi Kedokteran. Izin bertanya Kak, kami itu kan ada beberapa jenis ya. Nah, di beberapa jenis itu jumlah anggotanya sama semua atau beda-beda Kak? Terima kasih Kak. Oke, langsung jawab ya. PKM tuh udah banyak banget, tapi ada yang cuman maksimal tuh 4 orang, ada yang bahkan bisa sendiri. Ada juga yang kalau PKM PM itu setahu aku maksimal 5 orang ya. Dan dia tuh harus beda angkatan atau enggak beda prodi atau lebih bagus beda fakultas itu. Tapi itu emang tadi nggak disampaikan ya sama pemateri yang pertama? Enggak ya? Aku nggak hafal nih bentuk setiap bidang PKM itu jumlahnya ada berapa.
Tapi ada kok di website dari Kemendikbud, kalian boleh searching gitu. Aku nggak tahu soalnya PKM ini tuh misalkan kayak PKM VGK, video gagasan konstruktif itu tuh ada berapa? Tapi rata-rata sih 3-5 orang ya setahu aku. Gitu sih. Maaf ya nggak menjawab. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Baik, kepada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika ingin bertanya, bisa raise hand atau menuliskan nama lengkap di room chat dengan format nama lengkap _ izin bertanya. Baik, kepada Saudari Kori Saftiani dipersilahkan. Terima kasih banyak MC. Sebelumnya izin bertanya kepada Kak Hasna. Kalau Hasna. Yang ini nggak boleh nanya nggak sih? Ini nggak usah nanya dah yang ini mah. Nggak apa-apa ya. Kan dibuka sesi tanya jawab. Nah, ini aja sih. Kayak kan lu nih keren banget nih asli udah masuk udah naik gitu PKM keren banget sih. Cuma ini aja sih kayak nanya nih ya tipsnya tuh gimana ya mendapatkan kan pasti tuh pembuatan proposal itu kan nggak waktu itu nggak panjang gitu ya. Tapi tuh tim dadakan banget kan ya tim dadakan lolos lagi. Tuh gimana sih maksudnya lebih kayak ke prepare sebenarnya yang harus Terus perbaiki sama kita mungkin angkatan 20 nih kesempatan terakhir sih ya kalau nggak salah kesempatan terakhir kan buat di PKM tahun ini gimana sih yang lebih harus di-preparein sama mungkin kan ini ada angkatan 22 ya mungkin bisa dijelasin lagi kalian nak kayak lu setelah lolos ini nih benefit yang lu dapet apa aja selain jadi pemateri di sini nih. Jadi pertanyaannya tuh persiapan proposal atau benefit yang gue dapet? Dua. Oh, Maruk ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab yang pertama dulu ya. Persiapan proposal. Persiapan proposal itu kemarin gue bikin tuh dibagi-bagi. Jadi misalkan bab 1 yang bikin gua, bab 2 yang bikin yang lain, Dwi, bab 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi kerjanya tuh barengan gitu. Jadi enggak yang saling tunggu-tungguan atau enggak yang bab 1 dikerjain bareng-bareng gitu, enggak. Ya bikinnya jujur dadakan banget. Gue kalau nggak salah cuma 3-5 hari gitu bikin proposal itu. Tapi itu kalian itu harus mantepin konsep. Jadi kalau misalkan konsep lu nih udah ada, lu tinggal tulis poin penting-penting dan lu tinggal cari infonya, dijabarin gitu-gitu. Itu bakalan apa ya? Go with the flow, caelah. Pokoknya bakalan terlewat gitu. Pokoknya bakal dapet aja. Itu bahasan-bahasannya buat proposal. Itu proposal. Yang kedua tadi benefit yang gue dapet itu apa ya? Yang pertama yang paling berasa sih dapet ikutin SOP. Itu jadi setiap bidang PKM itu ada ini guys, ada buku pedoman. Buku panduan. Panduan apa pedoman? Pedoman, buku pedoman. Jadi tuh di buku pedoman itu setiap bab itu udah ada formatnya. Kalian itu harus nyantumin apa. Itu cek sendiri ya buku pedoman, jangan malas. Tapi kayaknya belum ada deh buku pedoman 2023 masih ada. Ya boleh sih baca-baca yang buku pedoman 2022. Tahu gue sih nggak bakal beda jauh sama yang 2022 gitu. Pasti ya sama-sama lah. Itu ikutin pokoknya itu kalian harus tertib banget sama buku pedoman itu juga itu faktor besar kalian itu lolos pendanaan itu. Jadi kalau format kalian itu nggak sesuai sama buku pedoman ya udah nggak usah lolos gitu istilahnya. Terus benefit yang gue dapat itu yang paling berasa ini sih jadi akrab sama ibu-ibu ya. Mohon maaf nih. Jadi akrab gue sama ibu-ibu, gue jadi tahu Sunda nih ke Bogor mulu. Ya Allah, bocah Sunda nih gue sekarang. Terus yang kedua itu apa ya? Lebih berasa aja sih kayak pengalamannya dapat banget karena ya kapan lagi lu 3 bulan bolak-balik Bogor terus ngerjainnya itu dan pulang bawa MPASI sisa gitu. Ini bagi-bagi gitu-gitu. Terus yang terakhir itu ini kabar-kabarnya ya. Kabar-kabar nih. Ini supaya kalian tergoda nih ya. Di prodi aku itu kan ada KKN. Ini buat kalian yang belum tahu.
Jadi PKM-PM kalian itu bisa tapi belum tentu di ACC ya sama Ibu Atmi. Ini bisa kalian konversi sama SKS KKN. Jadi kalian kalau misalkan udah ikut PKM tinggal kayak minta, Bu bisa nggak ya kegiatan saya itu diganti atau dikonversi sama SKS KKN gitu. Jadi istilahnya mah kalau misalkan pengajuan konversi gue tuh di ACC ya nanti gue sama tim gue ini nggak KKN gitu. Itu sih benefitnya yang insya Allah ya doain aja ya di ACC gitu. Itu dulu sih kalau untuk sekarang. Ya. Baik, sebelumnya saya izin membacakan review materi dari Kak Hasnabila. Jadi Kak Hasnabila dan tim berhasil lolos pendanaan PKMPM Kemendikbud dengan judul pembentukan tim dahsyat, dapur sehat, atasi stunting, dan pemanfaatan menu MPASI penuh gizi berbasis pangan lokal di Posyandu Kelurahan Padesuka. Yang perlu disiapkan untuk PKMPM yaitu ide atau konsep, anggota tim, mitra, permasalahan. Dan keempat hal tersebut tidak harus berurutan. Tips lolos pendanaan yaitu harus kreatif, inovatif, dan solutif. Cara menemukan ide atau judul proposal yaitu pilihlah masalah yang mendesak, kaitkan dengan bidang PKM dan berikan penyelesaian yang sesuai kompetensi dan kemampuan. Jabarkan manfaat dari program, judul mengunggah rasa ingin tahu seseorang secara umum dan eye-catching. Kemudian bandingkan dengan hal yang sudah ada dan yang terakhir metodologi. Selain itu, teamwork atau gaya kepemimpinan juga akan sangat penting dan berpengaruh untuk program yang akan dilaksanakan. Di antaranya yaitu saling percaya, komunikasi, fokus ke tujuan, tanggung jawab, saling mendukung dan menyenangkan, sehingga merasa nyaman dan lebih ringan dijalaninya. Terima kasih kepada Kak Hasnabila Estiardiani atas penyampaian materinya. Berikutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Saudari Hasnabila Estiardiani oleh Dwi selaku wakil pelaksana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Halo Kak Hasna. Halo. Wah, Masya Allah ya, luar biasa banget, keren banget Kak. Udah lolos PKM nih timnya. Halo Dwi, ini mah anak Baik gua. Kak, terima kasih banyak Kak kepada Kak Hasna dan timnya udah sharing-sharing atau menyampaikan pengalamannya gitu kepada kita semua. Baik Kak, ini ada sertifikat sebagai tanda terima kasih dari kami. Mohon diterima ya Kak. Iya, terima kasih ya Dwi dan teman-teman panitia semua. Terima kasih banyak udah ngundang aku. Terima kasih kembali Kak. Baik Kak, kita sesi dokumentasi dulu ya Kak. Oke. Izin ya Kak. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Kak Hasna. Baik, acara selanjutnya yaitu pengumuman peserta terbaik dan pemenang ice breaking. Gimana nih teman-teman? Penasaran gak ya siapa sih yang bakalan jadi pemenang peserta terbaik dan ice breaking? Langsung aja ya. Yang pertama yaitu dari pemenang ice breaking ada Kak Nanda Amira, Kak Bella Fitria, Canaya, Lutfiah, dan Aras Shintia. Kemudian untuk peserta terbaik, yang pertama ada Kak Akmarina, Kak Kori Seftiani, dan Kak Idal Musdalifah. Kepada para pemenang, diharapkan untuk menghubungi sebelum masuk ke acara selanjutnya. Kepada para peserta, diharapkan untuk mengisi link absensi kedua yang akan dikirim melalui room chat. Acara selanjutnya yaitu Tadarus Bersama yang akan dipimpin oleh Razan Dinta Tafshila Lubna selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, terima kasih Bu Nancy. Bisa di-unmute semua ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun الذين أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يؤمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خاشعون الله والذين آمنوا وما يخشعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض ولهم عذاب أليم إذا Acara selanjutnya, Alhamdulillah, sampai sudah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Farha Salsabila, selaku Master of Ceremony pada hari ini, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.